Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahria, NIM 185401191. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan pajak pertambahan. Baik, sebelum kita lanjut ke pengertian PPN, pajak pertambahan nilai, sebaiknya kita mempelajari dulu latar belakang pajak pertambahan nilai, yaitu adalah jenis pajak yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, ya, karena pajak ini sangat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan negara ini. Karena pajak tersebut seringkali kita dengar, seringkali kita bayar, seringkali kita juga bayarkan dalam secara langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pengertian PPN, pajak pertambahan nilai, yaitu adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak, JKP dan BPK, yang dilakukan di dalam daerah pabean. Selanjutnya ada beberapa karakteristik PPN. Yang pertama yaitu multi-stake tax. Artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi atau distribusi. Yang kedua, mekanisme pemungutan menggunakan faktur pajak. Rekanan menerbitkan faktur pajak, menerbitkan SPSS atas setiap BKP barang kena pajak atau JKP barang kena pajak ke pemungutan PPN. Yang ketiga yaitu pajak konsumsi umum dikenai dalam negeri. Jadi bagi daerah pabean tidak dikenakan PPN atau tarifnya 0%. Selanjutnya yaitu mekanisme PPN, yaitu pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak yaitu JKP, wajib pemungutan dari pembeli atau penerima yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau pergantiannya yang membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, PPN tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjualan BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau hutang pajak. Selanjutnya masih tentang mekanisme PPN, yaitu untuk setiap masa pajaknya atau setiap bulannya, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya itu 15 bulan berikutnya. Atau sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak pengeluarannya, maka selisihnya tersebut dapat diminta kembali atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya, seperti itu. Selanjutnya objek pajak, yaitu yang pertama penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua impor barang kena pajak. Yang ketiga penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu bukan objek PPN. Pertama yaitu jenis barang yang tidak dikenai, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak itu. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, atau sejenisnya. Yang keempat, emas, uang, atau surat berharga, itu bukan objek PPN. Yang selanjutnya itu bukan objek pajak. Yang tadi adalah barang yang tidak dikenai, ya ini jasa tidak dikenai PPN. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa perhotelan, jasa tenaga kerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu subjek pajak. Pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, dan melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan, dan tidak
berwujud di luar daerah pabean. Yaitu selanjutnya bukan subjek pajak pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN. Selanjutnya yaitu tarif PPN. Tarif PPN adalah sebesar 10%. Dan yang kedua, tarif PPN sebesar 0%, namun diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor barang jasa kena pajak. Yang ketiga itu tarif pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah itu 5% dan paling tinggi itu 15%. Dan perubahan tarifnya itu sudah dalam peraturan pemerintahan. Misal di sini ada contoh. Yang pertama itu contoh PKP. Ya, A menjual tunai barang kena pajak atau BKP, ya, misalnya apa gitu dengan harga jual yaitu 25 juta. Nah, pajak pertambahan nilai yang terhutang itu 10% yang tadi tarifnya itu dikali 25 juta tadi. Nah, hasilnya itu 2.500.000. Jadi PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak pengeluaran yang didapat oleh pengusaha kena pajak yang bernama si A ini. Dan yang kedua itu ada Pak Andre Saputra yang mempunyai perusahaan yang memproduksi bahan alkohol. Namun dia menjual sebesar 120 juta dengan PPN sebesar 15%. Jadi perhitungannya itu 120 juta dikali 15%. Jadi hasilnya 18 juta. Jadi pajak PPN yang dibungut oleh Pak Andre ini sebesar 18 juta. Sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah atau kata-kata yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.